Indramayu. Kali ini di episode yang kedua kita mencoba lebih serius lagi katanya. Lebih serius karena yang kemarin kan kebanyakan bercanda ya, walaupun memang insya Allah ada intinya. Tapi kali ini gue pengen coba memperkenalkan dulu. Ini ada merchandise dari Society Merchandise. Ya. Kalau misalkan kalian pada mau coba pesen, boleh lah, harganya murah. Harga aslinya 25.000, tapi kalau misalkan kalian udah follow dan subscribe channel itu kita, ini bisa dapetin dengan harga 20.000 saja. Potongan 5.000 guys. Potongan 5.000 ya, lumayan. Ya udah. Jadi kalian kan bisa pakai ini, keren lah ya menurut gue ya. Ungu banget ya Pak ya? Ungu banget ya. Ini emang gue permintaan custom. Ini custom, karena gue suka warna ungu. Bisa custom juga loh. Iyain aja. Oke. Nah, oke. Baik. Ini gue memperkenalkan dulu, ada relawan kemanusiaan ya, relawan kemanusiaan. Jadi beliau adalah aktif di organisasi kemanusiaan dan dia juga sering tergabung di BP GBK NGO gitu, NGO non-governmental organization lah ya. Ada Mas Syahrul. Jadi Mas boleh dijelaskan dulu gitu loh, backgroundnya Mas ini apa gitu, karena seperti yang kita obrol tadi di belakang gitu, ternyata Mas Syahrul itu adalah orang yang single fighter gitu. Nah, kenapa memilih ranah itu gitu, memilih ranah kemanusiaan dan single fighter? Karena yang kita tahu itu kemanusiaan adalah bukan hal yang mudah gitu ya. Betul. Gimana caranya orang percaya sama lu untuk melakukan sesuatu gitu loh. Jadi menurut gue sih itu lumayan berat sih. Nah itu gimana ya? Awalnya dari mana? Iya. Mas, monggo Mas. Mungkin perkenalan dulu ya. Iya Mas, perkenalan Mas, beda-beda. Sebenarnya kalau di lapangan saya lebih kenal nama Akung gitu. Ketika orang nanya Syahrul, kebanyakan nggak kenal. Mas aku ya. Iya. Sebutan sih biasanya guys. Panggilan. Kalau di lapangan lebih pada Akung. Kalau background saya sebenarnya, dulu itu sebenarnya di pecinta alam. Di hobi pendakian gunung. Saya konsen di gunung hutan. Akhirnya saya berkembang. Sudah masuk ke profesi, basic saya di K3. Keselamatan berarti Mas. Iya, keselamatan kerja spesifik di ketinggian. Oke. Jadinya berkembang. Saya juga akhirnya menjadi trainer outbound. Basicnya lebih ke wisata dan K3 gitu. Keselamatan gimana bencana di atas gunung ya, gunungan ya. Seiring berjalannya waktu, ya banyak berkembang lah dengan kawan-kawan di lapangan gitu. Dengan basic saya di petualangan, akhirnya bisa berkembang sampai dengan saya memilih jalur di kemanusiaan. Kenapa saya memilih single factor? Pada saat itu kita bicara Indramayu ya. Di Indramayu ini memang sangat minim sekali. Saya bingung nyari orang untuk belajar itu ke siapa gitu. Karena jaringan juga masih sempit waktu itu kan. Hanya teman-teman penggiat alam aja. Saya banyak belajar dari senior saya di Indramayu, para penggiat alam. Karena itu untuk kemanusiaan ini memang belum banyak pada saat itu. Akhirnya saya memilih belajar keluar. Saya lebih banyak bermain di Bandung, di Jakarta, di beberapa daerah di Indonesia gitu. Akhirnya sudah saya berjalan waktu. Tadi single fighter aja. Saya dari Indramayu nggak ngajak teman gitu. Main ke Bandung, udah main aja ke Bandung. Mau kemana? Bandung. Tapi ada teman di sini Mas. Di Bandung ada teman. Nyari di sana temennya gitu. Nyari. Ada acara nih misalkan kan, ada acara perkumpulan pecinta alam. Ya udah saya datang aja ke sana gitu. Oh, meskipun nggak tahu ada teman apa Iya. enggak, penting datang aja. Iya, Mas, ya? datang aja gitu. Keren sih itu, berani banget sih. Ke Bandung, kemana-mana lah, terutama Jawa Barat. Awalnya saya di Jawa Barat. Kalau belajar nggak usah banyak beban ngapa-ngapain gitu. Ngajak siapa, ada teman, udah berangkat aja, ntar udah banyak teman di lapangan. Akhirnya ya alhamdulillah banyak teman dari bermain. Berarti konsepnya teman bisa dapat dari mana aja. Iya. Jadi dengan tujuan yang sama lah ya gitu ya. Tujuan yang sama, apalagi nyarinya bener di tempat yang pas gitu. Iya. Jadi apalagi tujuannya kan visinya sama gitu. Jadi Nah terus ini apa namanya? Aku sempet dapat dari sumber kita, dari FBI kita. Katanya sempet ke Jatim.
Ke Kerinci. Oh, Jambi. Jambi, oh iya Jambi. Jatim, Jawa Timur, Pak. Tolong, Salah. tolonglah. Jambi. Jambi, Jatim, jauh, Pak. Salah, iya. Mas saya Jatim, terus Kerinci. Jambi. Oke. Salah. Iya, Kemarin kebetulan saya di Kerinci 5 bulan di sana. Kegiatan di sana, ya tadi kenalannya lewat jalur kemanusiaan tadi, pegiat gitu kan. Saya nggak pernah ketemu sama sekali sama orang ini. Sebelumnya nggak pernah ketemu sama kawan saya ini. Dia hanya komunikasi telepon aja. Jadi saya punya teman, nah teman saya ini punya teman lagi. Gitu di Jambi itu ya, Mas? Yang di Jambi ini. Nah ini kita dikenalin kan. Awalnya ngobrol-ngobrol kegiatan pendakian segala macam. Contohnya merambah ke hal lain gitu. Akhirnya saya ke sana. Kebetulan beliau pebisnis. Kita konsep penginapan. Bikin penginapan, buka tempat wisata. Mengenalkan wisata outbound di Kerinci, paintball segala macam lah gitu. Konsep-konsep wisata. Ya alhamdulillah 5 bulan saya di sana nggak pulang-pulang. Tapi apa yang membuat Mas tuh berani ke Jambi sampai berangkat sendirian gitu? Apalagi kan ini istilahnya dari temennya temen gitu. Dari temennya Mas terus naik temennya juga gitu kan. Iya. Cuman berhubungan lewat telepon gitu loh. Kalau saya pribadi sih untuk berangkat ke sana apalagi di luar Jawa ya Mas. Oke. Kamu jual ya? Iya. Kalau jual organisasi saya gimana ya? Pokoknya sampai berani banget untuk memutuskan wah ini saya berangkat deh ke Jambi gitu loh. Iya. Ya tadi nggak ada pertimbangan apa-apa sih, pertimbangannya belajar aja gitu. Karena saya suka tantangan gitu, sesuatu hal yang tadi nggak usah banyak konsep, nggak usah banyak mikir, ketika lu mau gerak aja gitu. Berarti istilahnya lihat nanti lah gitu. Iya, saya sering misalkan pas tidur gitu kan di rumah jam 12 malam ditelepon, Kung besok Kalimantan ya, bisa nggak jam 6 atau jam 7 pagi merapat ke Jakarta? Kita berangkat besok ke Kalimantan. Oh ya udah siap. Gitu. Berangkat kan? Berangkat, sering lah hal seperti itu. Keren sih. Gak usah banyak mikir gitu. Berangkat aja gitu. Tinggal Biasa. biasa namanya dan ntar aja nanti. Iya. Karena kalau saya selalu mempersiapkan di rumah itu ada satu tas isinya tuh Level. untuk 3 hari. Oh, Persiapan 3 hari. Jadi kalau mau berangkat di bawa tas itu orang cabut. Iya. gitu, Mas. Tapi istri nih maaf nih Mas nih. Istri itu ngertiin juga. Maksudnya mahamin gitu. Iya. Apa ada larangan kan misalkan entah sesuatu ada yang misalkan yang mendesak gitu loh yang nggak bolehin Mas untuk pergi gitu. Nggak pernah sih selama Nggak pernah ya? Aman-aman aja berarti ya? Aman-aman aja. Masih aman ya? Aman. Enggak, aman lah. Yang, Oh, aman ya? yang penting jangan beristri lagi. Yang penting tiba-tiba masih pola +1 gitu ya. Aduh. Alhamdulillah. Repot sih. Tadi pas kita ngobrol di belakang terus banget ya. Waduh, di sini keluar ya. Aduh, jangan dong. Jangan. Selama ini aman lah. Aman ya, alhamdulillah Mas ya. Nah, terus tentang tadi bencana alam, ya kan? Kenapa sih itu kita gitu, kita sendiri punya harus punya kemampuan untuk tanggap gitu kepada bencana alam gitu. Kenapa sih? Ya tadi ya, karena bencana alam itu kan datangnya secara tiba-tiba, tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprediksi Dan nggak tahu secara kapan. tepat gitu. Kalau BMKG kan hanya memprediksi misalkan sekian hujan, dan itu kan belum pasti gitu, hanya sekian persen. Cuman kalau tiba-tiba sekarang lagi kita ngobrol nih, sekarang nih tiba-tiba banjir bandang, brus, setinggi pintu, apa yang lo lakuin? Doa. Nah, kenapa pentingnya siaga bencana itu tadi? Kita karena di bencana dimanapun kita berada, Pasti ada. kemungkinan kita di dalam posisi yang sangat kritis, gitu. Dalam posisi emergensi. Makanya kita harus melatih diri untuk mempersiapkan hal terburuk. Iya, apalagi di Indramayu sendiri kan Oh. akhir-akhir ini lagi Betul. banyak Banjirnya lagi banjir nggak- di mana-mana gitu. Nggak normal gitu. Makanya kalau saya sih pesannya di kondisi saat ini persiapkan di rumah lah gitu. Ada tas, namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu isinya minimal baju 3 setel, makanan siap saji, gitu, air, ada senter, ada segala macam, dokumen-dokumen pribadi diamankan. Udah taruh aja di mana tempat yang mudah dijangkau. Kita juga harus mampu menganalisa, namanya mitigasi. Kalau di bencana kan mitigasi bencana. Misalkan kita tinggal di sini nih, yang sering terjadi di sini apa sih? Banjir. Yang persiapkan diri untuk banjir. Misalkan terjadinya kebakaran, persiapkan diri untuk kebakaran.
Ya, intinya kita harus mempersiapkan diri untuk kondisi yang emergency gitu aja. Nah, Kondisi kalau- terburuk gitu Kalau ya. kayak gitu tuh, berarti kan kita harus ada pelatihan kayak gitu. Itu Mas juga pelatihan juga kayak gitu? Ya, saya beberapa kali di Indramayu lah, di Indramayu ada berapa ya, 4 desa kalau nggak salah dulu pernah 4 desa tuh bikin pelatihan siaga bencana. Jadi untuk tamu desa, untuk masyarakat juga gitu. Nah rencana tahun ini saya akan menjalankan program yang sama, lebih kepada tadi edukasi kepada masyarakat mempersiapkan diri untuk kondisi terburuk. Karena hasil evaluasi kemarin kebetulan saya banjir di beberapa titik kan, bikin posko, ya masyarakat tadi nggak tahu gitu, nggak ngerti. Gimana cara Iya. penanganan pertamanya gitu ya Mas? Ketika banjir bingung gitu. Keburu panik Mas. Iya. Biasanya kan. Karena tadi ketidaktahuan itu. Kayak juga sih tiba-tiba banjir toto tinggi Oh. kepala kan. Biasanya kan cuma segini. Dan gitu ke pengungsian kan, Ah. iya sehari aman gitu kan. Iya, iya. Durasi setengah hari aman. Udah masuk ke 1 hari perut lapar, bingung mau makan apa ini gitu kan. Dan mereka bingung juga mau minta kemana bantuannya kan. Nunggu. Dan nunggu juga kan Mas. Iya kalau ada yang nyampe. Nyala. Kalau ada yang nyampe kan. Kalau nggak ada wah Makanya pusing juga. kemampuan itu harus dimiliki oleh masyarakat sebenarnya. Minimal dia bisa menyelamatkan dirinya sendirilah gitu. Gitu. Apalagi di daerah rawan-rawan yang memang sering terjadi bencana gitu ya Mas. Betul. Mungkin ya. Oh, itu harus mempersiapkan diri. Tapi semuanya sih kalau menurutnya. Standarnya kan kita punya tadi ada Basic. tas siaga bencana, Iya, iya, iya. minimal itu. Terus basic. Hmm. Ya kalau untuk ibu-ibu minimal bisa memadamkan api kan gitu. Nah, iya. Yang sehari-hari, sehari-hari Mas ya. Sehari-hari, bisa Oke. mengobati anaknya yang luka kan gitu. Kain basah gitu ya. Atau bisa ngobatin orang yang tersedak segala macam. Hal kecil lah. Hal kecil tapi dampaknya besar. Pertolongan pertama banget ya. Bahaya kesedak Nah, emang. contohnya kan kebakaran nih ibu-ibu yang nggak punya kemampuan kan minta tolong. Dan paling Iya. Ketika minta tolong, api udah membesar. Udah gede tanggung Iya. udah kelewat. Tapi kalau kita punya kemampuan itu, apa yang harus dilakuin Bisa pertama diatasi, kan tahu iya. berarti Mas ya. Hmm. Ngerti. sama ketika banjir juga, ketika ada air datang itu apa yang harus mereka lakukan? Dia udah tahu. Tapi kalau belum punya ilmu itu, ketika banjir panik, bingung gitu. Ini apa, segala apa di bawah. Padahal nggak penting. Tahu-tahunya anak sendiri nggak di bawah. Padahal nggak penting di bawah gitu ya. Ada yang lebih penting ketinggalan. Iya, betul. Jangan TV lagi di bawah, nonton sinetron. Padahal kan itu juga nggak ada ya. Emang kadang-kadang. Nah terus dari Mas ini kan sekarang NGO-nya itu berdiri sendiri ya. Nah sebelumnya itu pasti ada pengalaman di mana Mas pernah kerja di mana, Nah itu di mana itu Mas? Kalau Sampai jadi sekarang ini. pekerjaan saya hanya beberapa kali ya kerja tetap gitu, karena saya tuh nggak cocok kerjaan tetap gitu. Sama. Kantor gitu Mas. Iya kerja kantoran ya. Paling lama saya 3 bulan lah bisa bertahan. 3 bulan. Emang anaknya Paling mundur lama. banget. Kalau emang kuliah bisa bertahan berapa? Oh yes. Ya bertahan dong. Bertahan. Sampai Paling lama lulus sih maksudnya. Kalau pekerjaan saya ya gitu aja. Bingung juga saya kerjaan saya apa gitu. Ya, Karena udah nemu kali ya. Iya. udah nemu titik nyamannya. Udah nemu enak. Bagi anak alam kan, masih basic anak alam dari dulu gitu. Ditaruh di kantor yang pakai rapi, apa berangkat Iya. pagi, pulang sore berangkat pagi gitu kan. Ada rasa-rasa ingin Iya. memberontaknya. Saya dulu pernah kerja juga di ada NGO di Indonesia lah, ada beberapa NGO besar saya pernah bergabung di dalamnya gitu. Beberapa NGO besar saya pernah bergabung di dalam di Bandung dan di Jakarta. Dari situ ya tadi kalau misalkan di awal mah enak gitu kan, yang bebas. Tapi pas udah harus ngantor dari pagi sampai sore tiap hari, wah, itu Nggak bisa gitu. saya mundurkan diri. Akhirnya ya saya banyak bergerak di organisasi akhirnya, di organisasi ikut komunitas kemana-mana. Nah terus Mas kan pasti punya apa ya impian gitu dengan profesi Mas yang sebagai profesional relawan lah ya, relawan profesional lah ya.
Nah, kira-kira apa sih gitu tujuan, apa bayangan nanti ke depannya gitu, masyarakat tuh pengennya masyarakat yang seperti apa gitu? Kalau saya punya impian pengen punya sekolah siaga bencana di Indramayu. Sekolah siaga bencana. Sekolah siaga bencana. Keren sih, kita bisa ngajuin ke pemerintah. Sekolah siaga bencana. Iya. Saya bikin sekolah rescue lah, bagaimana masyarakat bisa menolong dirinya sendiri lah minimal itu. Iya sih. Bencana sih itu. Saya punya keinginan tadi punya peralatan sendirilah untuk rescue itu. Jadi tidak bergantung kepada pemerintah, karena pemerintah daerah sendiri kan terbatas segala sesuatunya. Betul. Iya. SDM-nya terbatas, nggak mungkin juga. Kayak banjir kemarin, banjir semua paling berapa anggota BPBD hanya beberapa orang. Tetap ngandelin dari Iya, tetap masyarakat sekitar atau organisasi lain. Nanti mendidik masyarakat bagaimana masyarakat ini tidak mengandalkan orang lain, tapi mandiri, dia punya kemampuan sendiri. Ya mudah-mudahan aja ke depan bisa masuk ekstrakurikuler. Nah itu tuh baru pikiran gimana kalau kuliah SMA kan, cuma kan SMA setidaknya mereka tuh udah ngerti apa yang diomongin dan ngerti apa yang harus dilakukan gitu loh. Iya, ekstrakurikuler ketiga gitu. Keselamatan apa kayak bencana alam. Kalau pecinta alam sih udah ada beberapa, kemarin Sispala di Indramayu saya juga mendirikan beberapa Sispala sama Mapala ya, mahasiswa penggiat alam. Saya beberapa punya binaan juga di Indramayu, beberapa mendirikan juga. Tapi banyak sih di sini, maksudnya yang Mapala kayak gitu. Banyak. Pecinta alam itu banyak di Indramayu masuknya. Iya. Nah terus kalau misalkan untuk tadi kan sempat banyak hal ya yang Mas lakuin, kayak anak-anak mudanya itu yang tertarik kayak ikut at least gitu organisasi yang seperti Mas gitu, Mas Akung juga gitu. Jadi ada nggak sih gitu, anak-anak mudanya gitu yang anak-anak seumuran gua gitu, 18 tahun, 19 tahun gitu. Kayak rela gitu Mas, maksudnya kan kalau sekarang kan banyak ya, wah udah nggak peduli ngapain lah, ada tim ini, ada ini, organisasi ini, dan biasanya kayak gitu, udah amat gitu kan. Ya karena teman-teman gue juga ada gitu, ada yang oh dia aktif gitu di situ, cuma kadang-kadang di titik tertentu malas terus udah. Nggak ke Cirebon larinya. Iya. Kalau banjir. Kalau anak muda ada aja sih sekarang, udah saya juga nggak ikut perkembangan di Indramayu kan kemarin. Tapi kalau saat ini saya 2 bulan di sini memang saya mendirikan ini, bukan mendirikan, menginisiasi kawan-kawan untuk membentuk sebuah forum, namanya Forum Komunikasi Penggiat Alam dan Relawan Kemanusiaan Indramayu. Nah di dalam itu banyak anak muda, justru saya tidak terlibat di struktural. Punya pembina aja berarti ya? Saya masuk ke pembina, justru anak-anak muda yang saya masukkan ke sana. Gitu. Tapi mereka giat gitu Mas, maksudnya aktif ya? Masih aktif untuk segala sisinya yang dijalankan gitu lah. Aktif, ada beberapa orang yang aktif. Terbukti kemarin pas banjir itu ada sekitar berapa ya, 30-an atau 40-an orang lah yang terjun itu Mas? Yang terjun langsung. Wah itu keren sih. Itu jadi pengalaman pertama mereka di lapangan. Alhamdulillah sampai saat ini semangat. Sampai saya menginisiasi kegiatan itu tanggal 26 besok. 26, 27, 28 itu ada kegiatan water rescue sama simulasi bencana banjir, tanggap bencana banjir. Di mana? Tempatnya di Situ Bolang. Situ Bolang. Hari Jumat besok. Jumat Sabtu Minggu. Rekreasi Desa Jati Surat. Lea deh. Lea. Si tahu. Oh iya. Dulu pernah pramuka di situ dari Situ Bolang. Oke. Rencananya mau membekali anak-anak muda ini dengan keilmuan water rescue. Water rescue itu pertolongan di air. Bagaimana caranya menolong di air. Itu terbuka untuk umum atau kayak gimana caranya kalau untuk saat ini kita fokus di SDM yang kita punya dulu yang terdaftar. Intinya untuk setahun ke depan mudah-mudahan saya stay di Indramayu. Ngebangunnya Indramayu Mas. Iya. Betul Mas. Artinya itu butuh dibangun. saya lebih menekankan SDM untuk lebih unggul gitu. Siap. Tentunya di bidang kebencanaan. SDM sih ya, benar penting sih. Karena
kalau misalkan lu mau ngebangun sesuatu itu, entah itu komunitas ya atau misalkan sebuah lingkungan di situ lah, itu memang benar-benar yang harus dibangun ke SDM-nya dulu. Betul. Benar sih, setuju gue. Lebih ke mindset SDM-nya sih. Hmm. Gimana mereka tuh biar mau gerak dan dalam jangka panjang mereka tuh gak bosen gitu Iya. loh. SDM-nya Betul. ada, kalau bosenan ya sama aja kalau menurut saya kayak gitu. Makanya tadi dibikin nyaman dulu. Kalau mereka semangat kan bareng-bareng nih, ayo, wah itu udah Oke, oke mantap. jadi berangkat Oke, gitu. siap. Ya. Kita lebih memberi motivasinya pada tadi lebih kepada kemanusiaannya. Ketika bermanfaat untuk orang lain ya itu luar biasa buat saya. Kalau kata kakak senior saya itu, saya hebat apapun kalau tidak ada manfaatnya sia-sia. Idih. Itu loh. Iya. Itu 2021. Iya sih. Aku 2021. Tapi percuma kita hebat gitu kalau kita bermanfaat. Iya, nggak manfaat buat orang banyak gitu Iya. kan. Buat diri lu sendiri buat apa gitu loh. Parah sih. Iya sih kayak gitu. Sana sih. Saya. Sini Mas. Aku dapat nih dari produser gue juga nih, ada Banyu Rock Adventure. Nah, itu apa itu? Iya, bergerak di bidang apa atau Banyu Rock Adventure itu sebenarnya apa ya, perusahaan sih sebenarnya. Itu perusahaan milik saya sendiri sebenarnya. Beberapa tahun silam saya pernah bermimpi pengen punya perusahaan sendiri. Mungkin kita punya perusahaan. Pengen punya perusahaan. Akhirnya tadi di sini saya disemangatin diri sendiri gitu kan. Dan berhasil mematahkan teman-teman yang lain ketika lo mau punya perusahaan, lo harus punya modal besar. mindsetnya kan gitu. Lo harus punya kemampuan ini, kemampuan itu. Biasa. Kata saya kan, tadi yang saya sering sampaikan di awal, udah lu jalan dulu aja. Kalau dipikirin banyak konsep itu nggak akan jadi. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu saya berhasil mendirikan sebuah perusahaan, namanya CV Banyu Rock ADF Adventure sebenarnya. Nah, udah legal berarti ya masih di badan. Udah legal. Itu bergerak di tadinya konsentrasi di training, outbound training, terus kayak K3 ketinggian, terus kayak pembersihan gedung dengan metode panjat tebing atau rope access gitu kan. Dan beberapa pengadaan alat-alat rescue termasuk juga event planner ya. Tapi bagian outdoor gitu ya Mas ya? Outdoor, Ya. lebih kepada outdoor. Dan alhamdulillah pasca COVID kemarin ya kena dampak yang luar biasa juga, sama rata lah dengan kawan-kawan yang lain gitu. Semua. Rata. Akhirnya Kacau ya banget sih. sudah hidup dengan mati tak mau lah perusahaan. Survival. Udah survive. Itu keren. Ya ada aja gitu. Intinya selama kita mau untuk bergerak selalu ada jalan lah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan gitu. Amin sih. Yang penting gerak aja, lu gerak gitu, jangan dipikirin terus tuh, bikin konsepnya mikir, tapi nggak gerak-gerak gitu. Itulah, itu jadi bahan Gerak dulu aja. cambukan juga nih buat kita nih. Gerak. Jadi kita kebanyakan mikir, Iya, misal nih, kita parah. kebanyakan mikir, ntar ya nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Iya, nggak Pokoknya jadi. gerak dulu aja lah. Tapi banyak kan ragunya sih Mas. Maksudnya kalau kita udah nih, wah ini kayaknya konsepnya bagus nih. Terus kebanyakan ragunya nggak jadi ya. Kayak saya sering nih ke Faisal, gue ada ini. Single Tapi besoknya jadi nggak jadi deh. Ya, tadi karena Rasa ragu gitu. karena kita bergerak gitu. Iya. Seringnya kayak gitu Mas. Maksudnya misalkan aku udah gerak nih, hati saya tuh kayak kurang, aduh jadi nggak ya gitu. Jadi nggak ya, nah suka ada keraguan dalam hati kayak gitu Mas seringnya. Kalau udah gerak tuh itu jalan sendiri gitu, ketemu sendiri. Kayak contoh lah, saya perusahaan kolaps gitu, kena COVID kan. Pasti Mas itu ngeri banget sih kenanya. Mikir jualan apa gitu. Kalau dipikirin terus itu ya nggak jalan-jalan gitu. Adanya apa? Ada ikan asin, saya jualan ikan asin. Oke, semua ya. Adanya ikan asin nih, udah lu gerak dulu aja, jual ikan asin. Alhamdulillah bisa nutup sehari-hari kan. Saya selalu orang yang dimanapun saya berada, saya selalu membaca potensi apapun yang bisa dikembangkan. Kemungkinan apa gitu Iya, Mas ya. contohnya kemarin pas di Jambi yang terbaru lah. Sana potensi apa nih? Oh, ada kayu manis, ada teh, ada madu gitu. Ya, udah jualan madu aja sekarang ya, jualan madu gitu. Oh hasil alam ya Mas. Iya, yang bisa dimainkan
kita harus punya kemampuan survive seperti itulah. Itu out of the box banget sih. Kita harus bisa membaca gitu. Pokoknya hilangkan gengsi dah pokoknya. Iya Tuh, sih. Jangan gengsi. Jangan gengsi, Saya dulu pernah, ini pengalaman juga ya. Hmm. Saya dulu pernah idealis dengan produk yang saya jual gitu. Sebelum madu ini mas? Sebelum madu. Sebelum madu. Saya dulu pernah idealis. Saya menjual produk-produk mahal gitu. Produk-produk mahal yang saya sukai gitu. Sementara tidak memenuhi kemauan pasar gitu. Kemauan pasar tuh sebenarnya maunya barang murah gitu. Cuman kita kekeh. Iya. Idealis kayaknya jual Ini barang bagus mahal loh, gitu. ini Iya. bagus. Oh ini bagus. Mahal. Cuman ya, Gengsi gitu jual-jual yang receh gitu. oh, misalnya receh ya. gitu. Heeh. Nah, padahal itulah yang merusak diri kita sendiri sebenarnya. Apa aja sepanjang itu bisa menghasilkan, udah lakukan aja. Nah, Berarti itu kita harus ngasih apa yang masyarakat sanggup. Gitu. Iya, itu aja. Pokoknya untuk pergerakan gerak aja lah. Kemarin pas COVID itu kan lagi emang hebat-hebatnya nih, sepi pasti kan, Sepi. apalagi wisata dan Iya. mengenai ya ini yang di bidangnya Mas Iya, Alvin ini. iya. Nah kemarin tuh ada nggak Mas, maksudnya yang minta untuk dari trainernya doang kan, atau memang untuk mendatangkan apakah gitu loh? Tapi kegiatan nggak mungkin karena itu kontra banget kan, itu kegiatan pasti masih banyak dengan banyak orang gitu loh. Ada nggak kayak buat dipanggil misalnya temannya Mas Akung, bagian trainernya dipanggil buat kesini, kesini. Waktu itu pas COVID kemarin setahun lah. Kemarin COVID udah ulang tahun kan. Iya. Iya setahun. Itu Iya, nggak setahun. ada sih benar-benar. Beneran, Mas? Profesi kita tuh benar-benar nol banget gitu, down banget. Bahkan kawan-kawan banyak yang menjual asetnya gitu. Termasuk saya juga menjual aset. Gila sih Timba saya mah. Jadi bertahan hidup mau ngapain kan? Iya. Tapi tadi kan kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh berpikir negatif, gitu. Berpikir positif aja. Mungkin kita harus lebih fighting lagi nih. Ada hikmahnya juga sih, Oh, mungkin ya. ya banyak aja tadi berkembang gitu. Dengan sendirinya. Mikir otak lagi. Iya. Heeh. Terus. Jadi madu kan, gitu kasarnya. Jadi apa gitu. Jadi berkembang. Teh kan. Apalah pokoknya sesuatu hal yang bisa menghasilkan, udah hajar aja Gas pokoknya. aja iya. Terus kalau misalkan ini nih buat teman-teman society semua pengen nyobain gitu loh, yang madu itu sendiri atau teh ini dari produksinya Mas Akung itu ada Instagramnya atau media sosial? Atau linknya tuh boleh apa, Mas? Boleh. Bisa. Linknya di mana ya? Atau langsung personal aja? Belum banyak iklan ini sih, media sosial paling Iya. melalui Facebook ya iseng-iseng aja, nggak terlalu ngosok nggak terlalu mahir juga saya di Apa tuh Mas namanya di mungkin media kita tahu? sosial. Mungkin apa ya? Kalau produk laut ya Banyu Laut mungkin, Nah, atau outbound Banyura. iya. Kalau yang untuk madu Mas namanya Mas? Kalau madu ya tadi outbound Banyura, nggak ada yang khusus ini sih paling. Banyura? Oh, Saat iya. ini mah kebanyakan ke personal lebih banyak. Oh lebih ya udah bisa nanti boleh personal nanti. Boleh nanti Kita kasih lihat produknya lah. Iya. Nanti kita kasih liatin lah. Hmm. Kayak gitu. Oh, gitu. Terus gini deh, ada pesan nggak nih Mas untuk society semua gitu yang nonton acara ini, kira-kira kedepannya supaya lebih tanggap lagi, supaya lebih mungkin lebih bersemangat lagi untuk melakukan tujuannya mereka gitu. Kira-kira apa tuh, ada statement apa nggak gitu? Statementnya tadi sih kembali lagi, yakinlah dengan diri sendiri gitu. Yakin dengan diri sendiri, nggak usah banyak konsep, nggak usah banyak mikir, lu gerak aja gitu, lakukan apa yang bisa lu lakuin gitu. Jangan Dan banyak yang mikir. bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang gitu. Jangan nunggu besok atau lusa gitu. Misalkan kita mau melakukan hal, ini bisa kita lakukan sekarang ya sudah lakukan gitu. Jangan nunggu nanti. Terus untuk dalam kondisi bencana ini selalu mempersiapkan diri lah untuk kondisi terburuk gitu kan. Dan saya pengen sih menggugah kawan-kawan muda ini lebih apa ya, lebih melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Lebih kepada apa namanya ya, peka gitu terhadap lingkungan gitu. Contohnya ketika ada kawan kita sakit atau tetangga kita yang kesusahan atau apa, kalau tidak bisa mampu membantu, minimal menginformasikan, minimal itu. Misalkan ada yang kesusahan, ya kita minimal menginformasikan gitu. Ini ada tetangga saya sakit gitu. Kalau memang kita nggak bisa bantu, lebih peduli dengan sekitar kita. lebih care aja dengan lingkungan kita gitu, jangan cuek lah gitu.
karena Itu sih yang susah tetangga Iya, gitu gitu. kenal gitu. kan miris ketika ya ada suatu kejadian kan di suatu desa gitu. Di sampingnya rumah yang tidak mampu, sampingnya ada orang yang mampu gitu. Cuman si orang mampu ini nggak tahu Cuek-cuek aja kalau ya. dia sedang tidak makan, sedang lapar. Kalau seperti itulah yang jangan sampai terjadi gitu. Nggak susah sih maksudnya. Belajar care terhadap lingkungan lah. Belajar kayak kecil-kecil dulu. Oh, yang kecil-kecil Dari aja. temen sama temen. Iya. Kita aja dulu lah, Tetangga, sekitar gitu gitu ya. kan. Iya. Pokoknya tadi apa ya? Ya jadilah orang yang bermanfaat lah gitu. Bagi sekitar ya mas ya. Iya. Kebanyakan ini terus sih. Mm-mm. Terus ya. Tapi terus. Dari HP juga kita bisa menginformasikan kan. Iya, Bisa, iya, kan? menginformasikan. Maksudnya lebih gampang, maksudnya meskipun kita nggak bisa bantu, tapi kita setidaknya bisa nyebarin gitu kan. Lewat Facebook, Instagram, Twitter, apalah. Karena sekarang udah bisa dipasin lagi ya, udah nggak bisa kita tutup mata fungsinya Iya. si Iya, fungsi modernnya itu kita harus gunain. Jadi nggak melulu tentang M to M, maksudnya mouth to mouth kayak tetangga. Itu kan mungkin sini-sini aja gitu kan. Desa ini aja, masih perumahan ini aja gitu kan. Untuk ngeris keluar kan kita harus bisa tahu gitu loh, biar pasarnya nyampe. Yang punya kemampuan ya udah maksimalkan gitu. Kayak Mas Faisal katanya punya kemampuan desain itu maksimal. Iya, desain Gimana apa caranya bisa bermanfaat gitu. Iya. meskipun nggak dibayar ya soalnya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau ini ikhlas kan, Ikhlas. mungkin dibalasnya dengan yang lain. Iya. Sekolah bener. desain untuk anak yatim. Waduh, Biasa. itu bener mimpi gue jadi salah satu mimpi lah itu mas. Hmm. Jadi mimpi gue juga bener tuh sama tuh ada. Jadi karena tadi SDM ya yang benar-benar difokusin sama Mas Akung itu, emang aku juga mikirin banget gitu. Kalau misalkan kita tuh di sini tuh kayak misalnya untuk sosial media, desain kayak gitu di Indonesia sendiri masih belum ada gitu tempat yang benar-benar khusus untuk belajar hal itu. Sosial media kan cuma bisa di lapangan doang kita belajar yang dari teman gitu. Misalnya mungkin ada fungsinya selebgram itu seperti apa kan kadang-kadang susah dijelasin gitu kalau misalkan kayak gitu. Jadi aku pengen coba gitu nanti, tapi itu masih ya jauh lah. Lakukan Oke lah. saja. pelan-pelan mas. Menciptakan apa ya, peradaban baru lah gitu. Amin. Dan kebiasaan baru. Kebiasaan baru ya. Iya lah. Apa dong? Covid aja nih, Covid datang, kehidupan kita tuh berubah drastis. Bener sih. Kebiasaan kita baru. Parah sih bener. Malah kalau kata kawan-kawan saya yang anak-anak seniman itu stop memberitakan COVID katanya. Kita harus berkarya, kita harus bekerja, kita harus Iya, bersemangat iya. kembali gitu. Iya. Tapi dengan kebiasaan baru, beda dengan culture yang baru. Bener-bener beda. Beda dari segi ini deh, dari segi musik, konser. Emang boleh? Udah nggak boleh dong. Belum. Malah kan dari di Inggris apa di mana itu kan konser kan di kota-kota, bilik-bilik kayak gitu jadi. Nah di situ aja biasanya udah beda gitu loh. Gimana? Nggak bisa musik ya? Iya, makanya Asik ya? gimana kayak yang lain kan? Iya, Ke iya. segmen apa pegunungan, entah kemana yang di laut, pegiat laut, apa kemana, itu kan udah beda banget. Iya, Udah bakal susah juga kitanya. Harus memposisikan gimana nih caranya biar kebiasaan baru kita nih diterapin dan tetap masih bisa jalan. Adaptasi dan bertahan ya. Yang bertahan sih yang susah di tempat kayak gini, di situasi kayak gini kayak Mas Apung aja pasti wah itu ngerasain gilanya tuh gimana masa Covid ini gitu loh. Sampai kan ceritanya cara nih biar dapat setidaknya dapat buat makan sehari-hari. Iya benar. Itu semua tuh Tapi hikmah COVID itu saya bisa ke Jambi. nah kan hikmahnya bisa ke Jambi ketemu yang baru, ketemu bikin ini tuh ya Mas ya. Selalu ada ya. Pasti. Nggak tahu dari mana hikmah. Tergantung kita mau apa enggak Kita jalannya. yang bergerak gitu. Bener Kita Mas. yang bergerak pasti banyak jalan. Misalkan Mas aku nggak berangkat nih, nah itu beda lagi hikmah ya pasti. Kalau kita nggak bergerak, Heeh. susah gitu. Iya, benar. Gitu. Terus harus banyak inilah, banyak sharing dengan yang lain. Karena ada tuh yang kadang-kadang gaulnya atau belajarnya di situ-situ aja gitu kan, Nggak keluar-keluar. nggak keluar-keluar gitu. Akhirnya
mentok gitu aja ilmunya. Sih. Ini harus banyak Ngobrol dengan orang lain. dengan orang lain. Nah, gitu lebih asik juga sih. Iya, yang termasuknya kan kita sekarang juga kan mendatangkan Mas Akung gitu, dan kita dapat wawasan lebih lagi. Dan yang paling penting juga adalah yang sering mengosongkan gelas gitu. Oh, oke. Mengosongkan gelas itu artinya Jangan terlalu misalkan punya ilmu Banyak. main gitar nih misalkan gitu kan, ngelitnya pintar gitu. Terus tiba-tiba ketemu orang yang jago gitar juga atau bisa gitar juga. Ya sudah, kita kosongkan dulu gitu ilmu gitarnya. oh, Main belajar gitu, biar main bisa kan. menyerap Oh, lebih iya. banyak. Kalau kitanya ngerasa bisa kan, wah gini doang gua juga bisa. Iya, gelas penuh kan kalau dituang lagi kan tumpah. Oh, oke. Oh, berarti kita tuh harus memposisikan diri kita Iya. dimanapun kita berada itu. Iya. Nggak boleh Terima. apa sih namanya takabur sebutannya? Iya. Sombong itu ya, salah sombong kan? Sama. Sombong ya kan? Sombong gimana iya. ya? Oh gini doang ya. Nah, itu Bisa. namanya Iya. sombong kan, meskipun nggak besar sombongnya. Iya. Kalau misalkan dari society ini semua pengen ada yang pengen ikutan gitu, ikutan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kayak misalkan NGO atau kayak gimana gitu. Gimana tuh caranya, Mas? Aksesnya maksudnya. Akses Itu. Aksesnya sebenarnya sekarang Ikutan berkontribusi gitu. lebih mudah sih sebenarnya sekarang ya. Sekarang udah era digital, udah banyak NGO yang bisa merekrut relawan. Tapi kalau kita bicara dari Indramayu, bisa bergabung di tempat kita juga bisa, teman-teman yang lain juga silakan, banyak lah. Gitu. Yang penting tadi ketika kita terjun di dunia relawan itu jangan modalnya semangat doang gitu. Jangan modal semangat doang, tapi harus dibekali dengan keilmuan. Kalau kita nggak punya ilmu, ya bahaya juga. Contohnya modal semangat nolongin orang nih di dalam air gitu kan. Saking semangatnya dia lupa kalau dia nggak bisa berenang gitu. Lari ke air nolong orang, giliran orang udah ditolong dia yang tenggelam. YOLO. YOLO kayak YOLO semangat. Iya. Semangatnya doang kencang. Boleh semangat. Cuman lu harus tahu capable lu tuh di mana. Iya benar. Jangan semangatnya aja. Lu semangatnya leleng tapi nggak bisa berangkat nanti ya. Ya kan bisa ngapung sendiri kalau udah Kalau kan jangan gitu, maksudnya jangan menyusahkan orang lain. Iya betul. Semangat itu harus berguna. Iya. Setidaknya jangan ngerepotin orang lain. Iya, semangat sih. Banyak lah, semangat ya. pokoknya kalau mau gabung boleh lah kan. Kalau- Kami belajar bersama. Boleh. Ya, ayo. Mungkin basecampnya mas, di mana tempatnya? Kalau kumpul? untuk F Kopi itu kumpulnya di sekretariat Gor Singalodra, Gor Darmayu sementara sih. Oh SC berarti ya? Iya. Gor Kalau SC. base camp saya kan kebetulan basicnya di Anjang Pala. Anjang Pala itu perjalanan panjang penjelajah alam. Jauh Kebetulan organisasi Cintalam lumayan lama juga di Indramayu, berdiri pada tahun 1997. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis. Itu di Penganjang ini ya base campnya. Basecampnya Penganjang. Penganjang. Jadi dari teman-teman kalau misalkan emang mau ikutan, mau join berkontribusi, bisa kontak Mas Akung. Nanti kita cari Instagramnya. Ya, mungkin kalau ada kan. Kalau nggak nanti kasih kontaknya Mas Akung. Instagramnya jarang aktif, nggak tahu, lupa juga nama Instagram saya apa. Nggak apa-apa. Ya. Lupa di Instagramnya dia. Facebook mungkin Facebook. Mas Akung ada Facebook. Facebook Syahrul Akung. Syahrul Akung. Nanti kita ketik aja. Hmm. Syahrul Akung. Biar lebih gampang nge-connect-nya kan. Iya. Jarang juga. Ada kasih link di bawah. Ah, sekarang udah mulai sosial media digital dan lain-lain. Soalnya kalau nomor terlalu sensitif. Nomor rekening kan, nomor rekening. Nomor rekening boleh pribadi nanti ya. Terus nawarin obat. Iya, nawarin obat. Takut digunakan yang tidak-tidak. Ini Facebook aja. Nawarin utang. Nawarin utang tiap hari saya tawarin utang. SMS itu. Iya, saya bener. Yang utang banyak tuh. Dari kapan gitu. Waduh. Temen lama. Oke, siap ya udahlah segitu aja ya. Kalau misalkan emang ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Kalau misalkan emang nanti bisa kita ada kesempatan jawab. Nanti kita kasih tahu Mas Akung juga kalau misalkan emang dia mau jawab. Iya. Ya. Iya, barangkali ada kritik juga guys, jangan lupa. Kritik atau saran. Iya, kritik atau saran nggak apa-apa, kita terbuka banget, kita terbuka gitu loh. Tapi negatif komen will be forgiven. Negatif komen nggak diposting kok. Negatif aja. Yaudah, makasih teman-teman seperti semua. Dadah.